Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 48, Takut Cinta. Seperti janjinya dengan Hana, seorang Davin mengurus istrinya dan memandikannya. Pekerjaan ini terasa begitu sangat menyiksanya. Setiap kali memandikan hingga selesai, memasangkan pakaian, pria itu harus menahan napasnya dan mengendalikan hasrat di dirinya. Mendapatkan perhatian yang seperti ini dari suaminya membuat Hana merasa disayangi. Meskipun sampai detik ini dirinya tidak bisa membaca raut wajah Davin yang penuh misteri menurutnya. Posisinya hanya sebagai pengganti. Apa yang dikatakan suaminya di saat hari pertama pernikahannya masih terkonsep jelas di benak kepalanya. Tiap kata didengarnya tidak pernah dilupakannya. Ia tidak ingin memiliki rasa cinta untuk Davin, agar nanti bila waktunya disuruh untuk pergi ataupun waktunya untuk ditinggalkan, ia tidak terluka lebih dalam lagi karena cinta yang dimilikinya. Ini karena dia takut sama mama dan juga papa. Kemudian juga dia pasti hanya sekedar sandiwara. Ayolah Hana, jangan senang dulu. Yakinlah, dia hanya berpura-pura saja, batinnya. Dicobanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa sikap suaminya hanya modus bukan tulus. Kenapa lihatin seperti itu? Davin tersenyum menatap istrinya yang sudah cantik dan juga wangi selepas mandi. Terima kasih ya sayang, Hana tersenyum. Walau bagaimanapun, dirinya sangat berterima kasih kepada Davin yang sudah ikhlas mengurusnya seperti ini. Kalau begitu, mana hadiahnya? Selalu ada cara untuk Davin mengambil kesempatan. Hana diam saat mendengar ucapan suaminya. Azas manfaat tingkat tinggi ini namanya, ucapnya dalam hati. Mana? Davin menunggu kecupan dari istrinya dengan terus memajukan bibirnya. Tapi nggak pakai lama ya, Hana memberikan persyaratannya. Davin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia mendekatkan bibirnya dengan bibir nan berbentuk sedikit tebal tersebut. Sampai saat ini jatuhnya masih berdegup dengan sangat hebatnya bila akan mencium bibir suaminya. Ditatap seperti ini oleh suaminya membuat jantungnya seakan mau lepas. Dengan cepat Hana mencium bibir tersebut dan kemudian melepaskannya. Sudah? Enggak terasa, jawab Davin. Matanya ditutup. Hana memaksakan senyum di bibirnya ketika rasa malu dan gugup menguasai dirinya. Davin tersenyum dan menutup matanya. Dirasakannya setua lembut bibir istrinya. Hingga rasanya ia menahan kepala istrinya dan melahap bibir itu. Namun niatnya terpaksa harus dibatalkan mengingat janji sudah diucapkannya. Sudah, Hana tersenyum ketika melihat suaminya yang masih menutup mata. Davin buka matanya dan kemudian tersenyum tipis ketika melihat wajah istrinya yang merona karena malu. Kenapa dia sangat menggemaskan, batinnya. Diambilnya sisir yang ada di dalam laci. Disisirnya rambut panjang milik Hana. Apa mau ke taman? Davin bertanya sambil menyisir rambut bagian belakang. Ia mau, jawab Hana dengan tersenyum. Satu harian dalam kamar rumah sakit membuat dirinya jenuh. Kalau mau, kasih cium dulu. Davin memberikan pipinya. Hana majukan bibirnya ketika mendengar permintaan suaminya. Dia diminta pipi, namun nanti suaminya akan minta cium bibir. Selalu saja seperti ini. Ya ampun ini orang, kenapa sekarang kerjaannya minta cium terus? Pasti dia lagi manfaatin aku deh, karena kondisi aku seperti ini. Oh, enggak mau ya, Davin menekankan nada suaranya. Mau sayang, mana mungkin Hana menolak. Hana tersenyum dengan sangat manisnya ketika mendengar ucapan suaminya. Davin tersenyum penuh kemenangan ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu memiringkan wajahnya dan memberikan pipinya. Hana menempelkan bibirnya di pipi suaminya beberapa detik, kemudian ia melepaskannya.
sesuai dengan prediksi yang sudah diperkirakannya. Pria itu menunjukkan pipi sebelah kiri, kemudian kening, hidung, dagu, dan berakhir dengan bibir. Sudah sayang, senyum mengembang bibirnya ketika selesai mencium bibir suaminya. Karena kamu sudah menciumku, aku akan membalasnya, ucap Davin dengan tersenyum. Hana menggelengkan kepalanya. Kalau abang cium lama, sedangkan Hana sudah bosan dalam kamar. Boleh ciumnya nanti, setelah kembali dari taman. Janji akan dikasih double atau triple, bujuknya. Mendengar janji yang diucapkan oleh istrinya membuat hatinya senang. Tanpa melakukan penolakan, David menganggukkan kepalanya. Kalau seperti itu, bolehlah, ucapnya. Hana merasa lega ketika suaminya menuruti kehendaknya. Pakai kursi roda, David bertanya setelah memasangkan gendongan tangan istrinya. Enggak mau ah, Hana menolak dengan cepat. Kenapa enggak mau? Tanya David. Apa kata orang kalau lihat, sudahlah tangannya digendong, pakai kursi roda lagi. David diam saat mendengar ucapan istrinya. Dipeluknya tubuh istrinya dan kemudian mencium pipinya. Jadi nggak mau pakai kursi roda? Tanyanya. Yang sakit tangan, bukan kaki. Ya sudah, kalau begitu kita jalan aja. Diusapnya pipi Hana dan diciumnya bibir istrinya sekilas. Diperlakukan seperti ini membuat dirinya merasa dicintai. Namun lagi-lagi Hana harus menyadarkan dirinya bahwa ini hanyalah semu untuknya. Dengan berusaha payah ia menolak rasa cinta yang selalu membuatnya takut. David memegang pinggang istrinya dan berjalan keluar dari kamar. Kenapa ngambil kamarnya di bagian atas seperti ini? Hana berkata ketika David mencet tombol lift. Kamar yang kelas Presiden Suite hanya ada di sini, jelasnya. Kenapa lantai 13 nggak ada? Hana memandang tombol di dinding lift. David memandang tombol lift tersebut. Pria itu kemudian menganggukkan kepalanya ketika dilihatnya angka 13 tidak tertulis di tombol pilihan. Kenapa? Hana kembali bertanya. Beneran mau dikasih tahu? Tanya David. Iya, jawab Hana. Abang ini seorang arsitek. Sudah sangat banyak bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, mulai dari perkantoran, restoran, hotel, apartemen, rumah sakit, jalan dan juga jembatan. David berkata dengan bangga. Ia merupakan salah seorang lulusan arsitektur terbaik di salah satu universitas di London, tempat menyelesaikannya S1 hingga S2-nya. Hana bulatkan bibirnya ketika mendengar ucapan suaminya. Ia keluar dari lift ketika pintu lift itu terbuka. Baru kali ini Hana mendengar suaminya menceritakan tentang dirinya seperti ini. Terus, memang enggak ada lantai 13? Hana menatap dengan serius. Selama ini, setiap kali ada proyek pembangunan yang sudah di atas 13 lantai, biasanya pemilik properti akan menolak lantai 13. Pada umumnya mereka tidak ada yang membuat lantai 13. Jadi lantai 13 akan jadikan lantai 14. Berarti ada dong, cuma nomornya aja yang dilompati. Hana protes. Iya ada, hanya saja untuk lantai itu dihilangkan 13-nya dan diganti 14. Jelas David. Sejujurnya ia begitu sangat tidak percaya dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya. Bagaimana mungkin Hana meributkan masalah lantai 13? Itu namanya tipu-tipu dong. David menang istrinya dengan menurun keningnya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Iya benar juga, ucapnya tidak menyalahkan ucapan istrinya. Tuh kan, kenapa nggak ditulis aja 13-nya daripada main tipu-tipu? Angka 13 itu identik dengan angka yang tidak baik. Karena itu, setiap kali gedung-gedung yang tinggi dan banyak lantai dari angka 13, biasanya mereka membuat lantai 13 menjadi gudang tempat penyimpanan barang-barang yang tidak dipakai atau tempat yang memang tidak difungsikan untuk umum.
Jadi karena itu, angka 13 kadang dibuat gudam. Terkadang tidak dibuat angka 13, tapi 14. Davin menjelaskan dengan sabar. Hana menang Davin dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ia berjalan bersama dengan suaminya menuju taman depan rumah sakit. Davin terus memegang pinggangnya meskipun sebenarnya ia tidak perlu diperlukan seperti ini ketika berjalan. Nanti bila sudah sehat, apa mau jalan-jalan? Tanya Davin. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.